setiap asosiasi kontraktor itu punya kewajiban terhadap pembinaan anggota. Seperti ini menyeluar. Dan kebetulan karena kita fokus pada kerjasama dengan pihak-pihak terkait, saat ini kita bersama dengan KPK dalam hal membantu program pemerintah tentang pencegahan korupsi. Dan itu menjadi salah satu syarat yang harus melekat pada entitas perusahaan kontraktor, yaitu sistem manajemen anti penyuapan dengan cara substansi dan administrasi. Kebetulan dari KPK mengirim Direktur Anti Korupsi Badan Usaha, dan itu menjadi concern yang serius di internal KPK, karena tadi disampaikan 430 swasta itu menjadi objek yang harus menjadi perhatian, karena ternyata swasta menjadi objek yang subjek menyalahkan korupsi terbanyak. Berapa anggota Pak Asmonas dari Jawa Timur sendiri? Di Jawa Timur kurang lebih sekarang 400. Jadi penurunan anggota ini karena ya regulasi itu kan dinamis berdasarkan kebutuhan, dan kebetulan regulasi saat ini itu untuk meningkatkan kinerja para pengusaha, sehingga ada penurunan jumlah anggota karena memang yaitu hukum alam, siapa yang kuat harus hebat, dan kalau mau sukses juga harus meningkatkan nilai saing atau daya saing. Jadi sekitar 400 yang dulu mungkin 1.500. Itu harapannya Pak? Ya, harapan saya kita menjadi support sistem pemerintah. Asmonas menjadi salah satu asosiasi kontraktor, dan para anggota bisa mensupport pemerintah lebih baik. Kita bicara baik, bukan benar atau salah, karena benar atau salah adalah milik Tuhan. Dan itu jadi kontraktor yang terbaik, baik secara administrasi, baik secara manajemen, baik secara mentality, baik secara hasil, baik secara proses. Ya, harapan saya semua menjadi lebih baik dan bahagia. Ada nama? Nama? Hamidudi dari KPK, Direktorat Anti Korupsi Indonesia. Agak berbeda ya, bukan bagian dari supervisi, tapi salah satu fungsi yang diamanahkan oleh KPK yaitu pencegahan. Jadi salah satu fungsi KPK ada pencegahan, ada supervisi, ada koordinasi, ada tindakan. Kami sekali pencegahan. Pencegahan di sektor mana? Pencegahan di sektor pelaku usaha. Sesuai dengan fungsi yang ada di direktorat kami itu melakukan upaya pencegahan tidak benar korupsi pada pelaku usaha. Nah, karena pelaku usaha itu jumlahnya banyak sekali, maka pendekatannya supaya lebih efektif, maka kita pendekatannya melalui asosiasi. Dan alhamdulillah hari ini Asmonas, DPP Asmonas dan kami memberikan upaya pencegahan pada anggota Asmonas Indonesia. Hari ini ada secara offline, ada secara online. Jadi hybrid ya. Walaupun di ruangan mungkin jumlahnya cuma sekitar 50-60, tapi yang hadir secara online sudah cukup banyak. Yang kita tekankan pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana para pelaku usaha itu ketika akan implementasi sistem manajemen anti penyuapan yang dimiliki oleh KPK itu panduan cegah korupsi KPK. Kami bimbing, kami lakukan simulasi bagaimana tata cara ketika para pelaku usaha itu akan implementasi pansek. Dan kami sampaikan juga bahwa sebenarnya ketika pelaku usaha itu implementasi, yang diundang itu bukan siapa-siapa, ya pelaku usaha itu sendiri, bukan KPK, bukan siapa. KPK hanya mendorong, KPK punya tools, instrumen namanya panduan cegah korupsi yang sekarang sudah kita digitalisasi, yang sangat mudah untuk implementasinya. Harapannya apa? Ketika seluruh pelaku usaha itu secara konsisten implementasi panduan cegah korupsi atau sistem manajemen penyuapan, ya kami optimis bahwa iklim usaha itu akan lebih baik, akan terjadi usaha yang lebih fair, dan kompetisi yang sehat, dan kompetisi yang saling sikut-ikut ketika fair. Saya pikir itu yang untuk agenda utama kegiatan kita pada pagi hari ini. Bagaimana pelaku usaha khususnya yang ada di bawah asosiasi Asmonas itu bisa terapkan sistem manajemen penyuapan yang dimiliki oleh KPK itu panduan cegah korupsi. Kalau tadi sempat disebutkan bahwa terindikasi banyak itu malah dari pihak swasta, itu bisa jelaskan? Ya, fakta menunjukkan bahwa sejak KPK berdiri sampai dengan Desember 2023, data statistik kami menunjukkan bahwa
pelaku tindak pidana korupsi yang paling banyak tanggung KPK adalah dari kalangan swasta pelaku usaha. Jumlahnya sehingga kami sempat juga itu posisi Desember 2023. Kalau kita tarik sampai dengan baik, kemudian lebih lagi. Nah, buat kami angka ini bukan sekedar kami bangga, sekali dari sebegitu banyak ya pelaku usaha yang ada di kalangan swasta terutama terlibat dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu kami hadir. Nah, salah satunya sekarang bagaimana mereka supaya jangan terlibat dalam tindak pidana korupsi, yaitu dengan implementasi panduan cegah korupsi. Apa itu berupa implementasi panduan itu berupa aplikasi atau gimana? Ya, kita pakai aplikasi, kita pakai digitalisasi, ada aplikasi yang ada di laman jaganya KPK, www.jaga.id. Itu semua bisa diakses oleh teman-teman sepanjang ada laptop, ada handphone, ada jaringan internet, bisa mengaksesnya. Cukup mudah, cukup simpel, ya. Dan yang penting ini free, tidak berbayar. Dan ini menurut kami cukup wajar juga ketika KPK mendorong para pelaku usaha untuk memiliki sistem yang bisa mencegah tindak pidana korupsi. Ya, KPK juga harus adil dong menyiapkan toolsnya. Saya kira itu ya. Enggak. Baik, terima kasih ya Pak. Tapi ini self-assessment, artinya perbedaan dengan ISO itu kan perbedaannya. Kalau ISO Bapak dan Ibu memang di-assess gitu ya, untuk mendapatkan sertifikat itu harus di-assess. Kalau ini kan sebenarnya adalah self-assessment, bahkan kita suapi lagi, ada template-nya. Kalau Bapak dan Ibu datang ke konsultan, untuk dapat template ini ya bayar lagi, yang namanya persiapan ISO gitu. Persiapan ISO kan bayar lagi, karena si konsultan ini kan dia jual gitu ya template-template ini, namanya jangan-jangan ambil dari sini Pak gitu kan. Iya benar gitu. Padahal sebetulnya KPK sudah siapkan secara gratis. Perencanaan juga sama ya Bapak dan Ibu, intinya berulang saja. Ini sampai 6 seperti ini, sama beberapa sub bagian, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, dan setiap pertanyaan semuanya sudah ada template-nya. Sudah ada template-nya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu, tapi saya udah punya, apakah saya harus bikin template? Nggak perlu. Kalau Bapak dan Ibu merasa